Mindful parenting, mengasuh anak dengan penuh kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, kali ini saya akan sharing tentang mindful parenting atau suatu teknik pengasuhan anak dengan penuh kesadaran. Nah, ayah bunda sekalian, dengan penuh kesadaran atau mindful artinya kita melatih diri kita untuk fokus, khusyuk ataupun konsentrasi penuh saat membersamai anak-anak. Atau sering dikenal ketika mindful itu diistilahkan dengan di sini dan saat ini. Tidak hanya fisik kita yang hadir membersamai atau berada di dekat anak, tetapi jiwa, pikiran, perasaan kita juga hadir penuh saat membersamai anak. Kondisi ini akan membuat proses pengasuhan itu menjadi lebih optimal. Kenapa? Karena ketika kita hadir penuh membersamai anak, baik jiwa maupun raga, anak merasa disayang, anak merasa diperhatikan, anak merasa diprioritaskan, anak merasa berharga. Ketika anak-anak kita merasa berharga, merasa disayang, merasa diprioritaskan, tentu saja ini akan bermanfaat sekali bagi tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang bahagia. Ayah bunda sekalian, tentu kita bertanya, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi orang tua yang penuh kesadaran di tengah kondisi saat ini yang penuh distraksi, baik dari gadget ataupun banyak hal di sekitar kita. Tentu saja kita perlu memang untuk melatih kesadaran kita, melatih diri kita untuk bisa sejenak fokus ketika membersamai anak-anak apapun distraksi ataupun tantangan yang ada pada saat itu. Nah, latihannya bagaimana? Yang pertama adalah mendengarkan anak ya. Jadi untuk bisa menjadi orang tua yang penuh kesadaran, kita perlu berlatih untuk mendengar. Keterampilan mendengar ini sangat penting karena ada beberapa klien yang merasa tidak baik-baik saja mentalnya karena ketika dia berbicara klien anak saya, ketika dia berbicara dia merasa tidak didengarkan atau ketika dia menyampaikan pendapat ataupun ide, orang tua mengabaikan atau tidak menerima ide atau masukan anak tersebut. Nah, jadi penting sekali untuk kita bisa membuat anak-anak kita merasa berharga dengan cara ketika mereka berbicara, ketika mereka menyampaikan ide, masukan, atau pendapatnya, kita mendengarkan dengan seksama dan berusaha untuk bisa menerima ide, pendapat, ataupun apa yang disampaikan anak-anak kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan kita tidak menghakimi mereka. Ketika anak-anak bercerita, katakanlah curhat tentang kondisinya di sekolah, tidak buru-buru untuk menghakimi ataupun menyalahkan mereka tentang sikap mereka yang mungkin belum memuaskan kita. Ya, kita pengen dia mandiri, kita pengen dia bisa membela diri, kita pengen dia percaya diri, atau kita pengen dia berani mengambil kesempatan-kesempatan yang ada di sekolah. Tetapi ketika dia curhat dan kondisi itu belum ideal seperti harapan kita, berlatihlah untuk bisa berempati, memahami bahwa kondisi anak kita saat ini belum ideal, belum seperti harapan kita, dan berusahalah untuk menerima kondisi tersebut. Jadi saat anak bercerita, tahan diri untuk tidak menghakimi, untuk tidak menyalahkan, berlatih empati, memahami bahwa kondisi mereka saat itu memang belum ideal. Ya, jadi anak yang merasa diterima kondisinya akan memiliki kejiwaan yang sehat, karena dia merasa diterima meski kondisinya belum memuaskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk bisa mengasuh dengan penuh kesadaran, kita perlu menghadirkan atau membuat anak-anak kita merasa disayangi. Jadi rasa kasih sayang perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam diri kita maupun dalam relasi kita dengan anak-anak. Ya, kasih sayang ini sudah banyak kita dapatkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kehidupan mereka, dari kehidupan Rasulullah, dari cara beliau berinteraksi dengan anak-anaknya maupun anak-anak yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Ya,
Contohnya adalah dengan misalnya memeluk, ya, mencium anak-anak, menggendong mereka, ya, mendengarkan mereka, ikut menyukai benda, hewan kesayangan mereka, ya, itu adalah beberapa di antara bentuk kasih sayang yang bisa kita tumbuhkan saat membersamai anak. Ketika anak mendekat, kita bisa memeluk mereka. Ketika anak sedang tidur atau ketika anak mau berangkat sekolah, kita bisa mencium mereka, mendoakan mereka. Itu merupakan juga bentuk kasih sayang yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita dengan penuh kesadaran. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah mengendalikan emosi kita. Jadi sebagai orang tua kita perlu juga untuk melatih kecerdasan emosi kita. Perlu untuk mengenali dan mengelola apa emosi yang kita rasakan. Kalau kita menyadari saat ini emosi kita sedang terpicu, marah, kesel, jengkel, takut, kenali dulu emosi tersebut dan penting untuk mengelolanya terlebih dahulu sebelum kita bereaksi terhadap anak. Misal kita melihat ada perilaku anak ya yang membuat kita kesel, yang membuat kita marah, yang membuat kita takut gitu ya, kenali saja perasaan itu, ambil waktu sejenak untuk merilis atau melepaskan emosi negatif yang kita rasakan, bisa dengan ambil nafas dan buang nafas sebagai bentuk kita menarik emosi tersebut dan membuangnya lewat nafas kita, atau kita bisa melakukan praktek mindfulness gitu ya, sadar nafas supaya emosi yang tadinya negatif kembali menjadi tenang. Atau bisa mengikuti saran Nabi yang dicontohkan Rasulullah, yaitu dengan berwudu, ya, membasuh tubuh kita dengan air, atau minum air putih supaya lebih tenang, atau dengan mengubah posisi tubuh. Misalnya saat kita terpicu emosi, kita dalam posisi berdiri, tentu saja kalau lagi marah berdiri kita pengennya menyerang gitu ya. Maka silahkan duduk dulu, ambil posisi yang lebih rendah. Proses peralihan dari posisi tinggi ke rendah ini membantu terjadinya penurunan pada emosi kita. Sehingga ketika kita merasa emosi sudah lebih tenang, barulah kita bisa bereaksi ataupun merespon kondisi anak kita dengan lebih baik dan bijaksana. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi untuk melatih pengasuhan kita penuh kesadaran adalah menjadi orang tua yang adil dan bijaksana supaya anak-anak tetap merasa berharga, mereka diperlakukan adil, tidak dibanding-bandingkan, tidak dibeda-bedakan, tapi setiap anak merasa mendapatkan prioritas dari orang tuanya. Kalau misalnya kita memberi hadiah, kita bisa bagikan juga kepada anak-anak kita yang lainnya kalau lebih dari satu. Ya, sehingga setiap anak tetap merasa diprioritaskan. Begitupun misalnya kalau kita memperkenalkan anak-anak kita kepada tamu, kita bisa perkenalkan satu persatu sehingga semua anak merasa diakui keberadaannya. Ya, jadi dalam hal apapun berusahalah untuk kita membuat anak-anak kita tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Ayah bunda sekalian, tentu saja kita butuh terus belajar dan melatih diri kita untuk bisa menjadi orang tua yang penuh kesadaran dalam mengasuh anak-anak, tetap tenang, tetap bahagia menjalankan peran-peran yang ada, karena kebahagiaan kita akan menular dan dirasakan oleh anak-anak kita. Jadilah orang tua yang bahagia dan penuh kesadaran menjalankan amanah yang diberikan. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing, kita selalu dimudahkan, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, bermanfaat bagi banyak orang. Semoga bermanfaat.